Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almeida Raffi Muhammad, NPM 1921910151 dari kelas 2B Penjas Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Konsep Pengembangan Kurikulum. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang akan menjiwai dalam suatu kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum dapat menggunakan prinsip-prinsip yang telah dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan sendiri prinsip-prinsipnya. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum di suatu lembaga pendidikan sangat mungkin terjadi penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda dengan kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lainnya, sehingga ditemukanlah banyak sekali prinsip-prinsip yang digunakan dalam suatu pengembangan kurikulum. Untuk prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, Nana Syaudi Sukmadinata menyimpulkan ada beberapa prinsip. Yang pertama yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Untuk prinsip umum yaitu relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektif. Untuk prinsip-prinsip khusus menurut Nana Syaudi Sukmadinata yaitu yang pertama, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Yang ketiga, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Yang keempat, prinsip berkenaan dengan pemilihan media, alat, dan prinsip pelajaran yang berkenaan kepada pemilihan penilaian. Yang selanjutnya yaitu Asep Heri Hernawan dan kawan-kawannya mengemukakan 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama itu prinsip relevansi. Prinsip relevansi ini secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum yang merupakan yaitu tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat yang luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian yang berdasarkan situasi, kondisi, tempat, waktu yang berkembang serta kemampuan dan latar belakang peserta didik tersebut. Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun horizontal. Pengalaman belajar di dalam kelas, antar jenjang maupun antar jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi ini mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat menggunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lainnya yang ada secara optimal, cermat, dan tepat hingga hasilnya memuaskan. Yang terakhir yaitu prinsip efektivitas. Prinsip ini mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan yang baik dan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Materi selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum ialah pengembangan yang mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan, karena adanya berbagai pengaruh positif yang datangnya dari luar ataupun dari dalam dengan harapan agar peserta didik mampu untuk menghadapi masa depannya. Oleh karena itu, hendaknya pengembangan kurikulum harus bersifat adaptif, antisipatif, dan aplikatif. Adaptif di sini yaitu pengembangan kurikulum harus disesuaikan dengan keadaan. Antisipasi yaitu kurikulum bagaimana caranya harus dapat bermakna dan selalu siap untuk jenjang panjang maupun jenjang pendek.
Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Sekolah dapat mempengaruhi dan kekuatan-kekuatan yang di dalamnya masyarakat, terutama dari perguruan tinggi dan masyarakat. Yang pertama, faktor dari perguruan tinggi. Kurikulum minimal yang pertama itu di perguruan tinggi. Dalam perguruan tinggi, kurikulum minimal mendapat 2 pengaruh dari pengaruh perguruan tinggi. Yang pertama dari pengembangan ilmu. Yang kedua, pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru di perguruan tinggi tersebut. Yang selanjutnya itu faktor masyarakat. Pada faktor masyarakat ini, sekolah merupakan bagian dari masyarakat dan mempersiapkan anak untuk hidup di masyarakat. Sebagai bagian dan agen dari masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu sistem nilai. Dalam kegiatan masyarakat terdapat sistem nilai yang baik, nilai moral, keagamaan, sosial, maupun nilai politis. Yang selanjutnya, materi selanjutnya yaitu tentang artikulasi dan hambatan kurikulum. Di sini artikulasi dalam pendidikan berarti kesatu paduan dan koordinasi segala pengalaman belajar untuk merealisasikan artikulasi kurikulum. Perlu meneliti kurikulum serta menyeluruh membuang hal-hal yang tidak diperlukan dalam kurikulum tersebut. Apabila artikulasi dilaksanakan dengan baik dan terwujud kesinambungan, pengalaman belajar sejak TK atau taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi juga antara satu bidang dengan bidang yang lainnya dengan secara horizontal. Untuk menyusun artikulasi kurikulum diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, yaitu pihak administrator pendidikan, kepala sekolah, taman kanak-kanak, sampai rektor universitas dan guru-guru dari setiap jenjang pendidikan, orang tua, murid, dan tokoh-tokoh masyarakat. Dalam pengembangan kurikulum terdapat beberapa hambatan. Yang pertama yaitu terletak pada guru. Guru kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Hal itu disebabkan karena yang pertama yaitu kurangnya waktu, kurangnya sesuai pendapat dengan kepala sekolah maupun dengan guru lainnya, atau saja administrator, kemudian karena kurangnya kemampuan dan pengetahuan guru itu sendiri. Hambatan lainnya gitu datang dari masyarakat. Untuk itu pengembangan kurikulum membutuhkan dukungan yang lebih dari masyarakat, baik dalam pembiayaan maupun dalam memberikan umpan timbal balik terhadap sistem pendidikan atau kurikulum yang berjalan. Kurikulum juga memerlukan fakta dan pemikiran dari masyarakat. Dalam segi pembiayaan, kurikulum juga membutuhkan biaya dan dalam kaitannya dengan kegiatan eksperimen, baik metode, isi, atau sistem secara keseluruhan yang tidak dipungkiri dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Materi selanjutnya yaitu tentang model-model pengembangan kurikulum. Di sini Robert S. Zeiss mengemukakan 4 macam model pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu model administrasi. Model administrasi ini merupakan model pengembangan kurikulum yang paling lama dan paling banyak dikenal oleh masyarakat. Diberi nama model administrasi atau line staff karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Model pengembangan ini bersifat sentralisasi. Cara kerjanya yaitu atasan, bawahan, atau top down. Kerjanya model ini adalah pejabat pendidik membentuk panitia yang mengarah pada yang biasanya itu terdiri dari pengawas pendidikan, kepala sekolah, dan staf pengajar inti. Yang kedua yaitu model grassroots. Model grassroots ini dimulai dari bawah, yaitu gagasan guru-guru sebagai pelaksana pendidik di sekolah. Model grassroots lebih demokratis karena pengembangan dilakukan oleh para pelaksana di lapangan, sehingga perbaikan dan peningkatan dapat dimulai dari unit-unit terkecil dan spesifik menuju bagian-bagian yang lebih besar.
Yang selanjutnya yaitu model terbalik Hilda Taba. Model yang dikemukakan Hilda ini berbeda dengan berbeda cara lazim yang bersifat deduktif, karena caranya juga bersifat induktif. Itulah sebabnya dinamakan model terbalik, atau model ini diawali justru dengan percobaan karena baru penyusunan dan kemudian penerapan. Yang selanjutnya yaitu model pemecahan masalah atau action reaction model. Pada kurikulum model ini sudah dilibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang tua, guru, serta sistem sekolah submata. Yang selanjutnya model pengembangan kurikulum yang dikemukakan oleh Rogers. Yang pertama yaitu model 1, atau bisa dibilang model paling sederhana menurut Rogers tersebut. Pada model 1 ini ia menggambarkan bahwa kegiatan pendidikan semata-mata terdiri dari kegiatan memberikan informasi dan ujian. Hal ini didasari atas asumsi bahwa pendidikan adalah evaluasi, dan evaluasi pendidikan serta pengetahuan adalah akumulasi materi dan informasi. Pada model ini, pada model 1 ini Roger menggambarkan dua pertanyaan pokok. Yang pertama yaitu pertanyaan mengapa saya mengajarkan mata pelajaran ini, dan yang kedua bagaimana saya dapat mengetahui keberhasilan pelajaran yang saya ajarkan. Model yang selanjutnya yaitu model 2. Model 2 ini penyempurnaan dari model 1 dengan menambahkan pokok yang belum tercover pada model 1, yaitu mengenai metode dan organisasi bahan pelajaran. Pada model 2 ini ada pertanyaan yang menggambarkan pokok model ini, yaitu mengapa saya mengajarkan bahan pelajaran ini dengan metode ini, dan yang kedua itu bagaimana saya harus mengorganisasikan bahan pelajaran ini. Itu. Yang selanjutnya yaitu model 3 menurut Rogers. Model 3 ini pengembangan kurikulum yang merupakan penyempurnaan dari model 2 dan model 1 yang belum bisa memberikan alternatif atas unsur teknologi pendidikan ke dalamnya. Ada beberapa pertanyaan pokok yang menggambarkan model 3 ini. Yang pertama yaitu buku-buku pelajaran apakah yang harus digunakan dalam mata pelajaran ini. Yang kedua yaitu alat atau media apakah yang digunakan dalam pelajaran tersebut. Seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi saya, dan saya menyimpulkan bahwa pengembangan kurikulum ialah pengembangan yang mengarah kurikulum dari sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan, serta adanya berbagai pengaruh positif yang datang dari luar maupun dalam, yang harapannya baik untuk peserta didik untuk menghadapi masa depannya, dan cara penyampaiannya tidak mudah. Maka dari itu semua penduduk atau pribumi, baik kalangan dosen, guru atau masyarakat, harus ikut berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.